luar biasa. Dulu di Jawa Timur Pak mondoknya. Pak, 10 tahun. Wah, kalau saya sih nggak pernah mondok, ah. ya kalau saya adalah orang biasa. Ya saya nggak ngerti tentang dunia-dunia pesantren, dunia pendidikan, makanya Kasmal itu kan aku blank gitu. Nah tadi saya dengar-dengar itu pernah juga tirakat-tirakat di gua itu. Gua apa tadi namanya? Gua susu. Oh di gua susu. Boleh diceritakan di gua susu itu ngelakuin apa itu? Gua susu itu saya bertapa 40 hari 40 malam Oh 40 hari 40 malam. Nyari apa di gua susu itu? dari kekuatan Oh kekuatan. Terus dapat wangsit dari situ. dapat dari bayi bumi. Nah konon katanya saya juga mendengar dari salah satu murid daripada yang sudah hijrah, konon katanya jadi setiap orang itu di susunya itu banyak setan ya gitu ya. Jadi konon caranya untuk mengeluarkan setan-setan itu dengan cara dikenyot gitu ya. Banyak neneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Dakwah Kang Ujang kali ini adalah ketika beliau ingin menghentikan Ustadz Romli, seseorang yang mengaku Ustadz lulusan pesantren terbaik di daerah Jawa Timur. Namun sayangnya setelah lulus dari pesantren tersebut, Ustadz Romli malah melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dengan alasan berbekal ilmu dari pesantren yang dipelajarinya, Ustadz Romli telah memperdaya banyak wanita muda untuk dijadikan pemuas nafsu syahwatnya. Lalu praktek menyimpang apakah yang diperbuat oleh Ustadz Romli itu? Dan bagaimana pula cara Kang Ujang Bustomi untuk menghentikan sepak terjangnya? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, informasi itu disampaikan seorang perempuan yang bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, yang mana di sebuah kampung pedalaman yang ada di lereng perbukitan, ada sebuah praktek ritual menyimpang yang dilakukan oleh Ustadz Romli, yang baru lulus dari sebuah pesantren di Jawa Timur. Dan sang perempuan tersebut adalah orang yang menjadi kurban dari sang Ustadz itu. Perempuan itu bercerita bahwa ketika dia ingin terlihat menawan ketika ada banyak orang yang memandangnya, dia kemudian diberitahu oleh seorang temannya agar mendatangi dan meminta bantuan kepada Ustadz Romli. Ustadz Romli itu dikenal sebagai seorang ustadz yang baru lulus dari sebuah pesantren. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dikenal bisa membuka aura dari para wanita. Bahkan, dia juga bisa menjadi petunjuk bagi para perempuan yang ingin berhijrah di jalan Tuhan. Dan ternyata, background Ustadz Romli yang demikian itu ternyata telah memberikan daya tarik bagi banyak wanita. Apalagi Ustadz Romli yang masih terlihat cukup muda. Banyak perempuan yang merasa penasaran, yang kemudian ingin belajar kepadanya. Termasuk sang perempuan yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi ini. Namun ketika dia datang kepada Ustadz Romli, ternyata itu adalah awal kehancuran yang harus diterimanya. Entah mengapa ketika dia bertemu dengan Ustadz Romli, dia seperti tersihir dan terpesona. Dia melihat Ustadz Romli itu sangat baik, dan dia selalu percaya dengan apa yang dikatakannya.
Perempuan tersebut meyakini bahwa Ustadz Romli memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga dia menurut saja setiap apa yang diucapkannya. Termasuk ketika dia meminta tolong untuk membuka aura kecantikan yang ada di dalam tubuhnya. Dia menurut saja, ketika sang Ustadz mengajaknya melakukan ritual yang sebenarnya tidak masuk akal manusia. Ustadz Romli itu mengatakan, dia memiliki sebuah keilmuan khusus ketika dia belajar kanuragan di sebuah pesantren. Yaitu dia melakukan tirakat selama 40 hari, dan tirakat itu dilakukannya di sebuah gua yang dinamakannya dengan gua susu. Dan dari tirakatnya itu dia merasa mendapatkan ilmu, yang khususnya bisa digunakan untuk membantu banyak wanita. Yaitu jika sang wanita tersebut agar bisa terlihat cantik dan mempesona. Dia harus melakukan ritual bersama Ustadz Romli. Dan ritual tersebut adalah dengan melakukan aktivitas mengenyot susu dari para wanita. Ustadz itu mengatakan bahwa di kedua payudara para perempuan itu sebenarnya banyak setan yang ada di sana. Dan banyaknya setan tersebut tergantung dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Setan-setan tersebutlah yang sebenarnya telah menutup aura kecantikan dari para wanita. Dan ritual yang dilakukan sang Ustadz adalah untuk mengusir para setan yang ada di bukit kembar para wanita tersebut. Dengan satu kenyotan susu yang dilakukan oleh Ustadz Romli, maka akan keluarlah 3 setan yang ada di dalam 2 dada sang perempuan. Banyak perempuan yang terjebak dan bahkan kemudian menikmati ritual kenyot yang dilakukan oleh Ustadz Romli. Setelah itulah hal selanjutnya kemudian terjadi. Ustadz Romli ingin mengenyot lubang rahim dari sang perempuan, sehingga perbuatan terlarang itu kemudian terjadi. Dan hal tersebut pula yang dialami oleh sang perempuan yang datang kepada Kang Ujang ini. Dia telah tersadar dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya dengan sang Ustadz terlaknat itu. Dan dia berharap Kang Ujang bersedia menghentikan perbuatan bejat sang Ustadz. Itu dikarenakan, apa yang diperbuat Ustadz Romli itu telah memperdaya banyak wanita. Dan anehnya, apa yang dilakukan Ustadz Romli itu juga didukung oleh ibunya. Bahkan sang ibunya sangat bangga dengan kemampuan sang putranya yang menjadi orang hebat dan terkenal itu. Dan karena mendapatkan cerita dari sang perempuan itulah, Kang Ujang kemudian mendatangi rumah dari Ustadz Romli itu. Kang Ujang ingin bertabayun, dan juga ingin mencari kebenaran dari cerita tersebut. Dan setelah berada di rumah sang Ustadz itulah semuanya menjadi terang benderang. Bahwa memang Ustadz Romli adalah Ustadz cabul pemangsa para perempuan. Yaitu ketika Kang Ujang ada di rumahnya. Banyak perempuan yang juga sudah ada di sana. Terlihat Ustadz Romli didampingi sang ibundanya, berusaha melayani para perempuan yang ingin minta bantuan Ustadz Romli. Dengan menyamar sebagai seorang vlogger, Kang Ujang mencoba untuk bertabayun dengan Ustadz Romli. Yaitu benarkah cerita yang didengarnya di luaran, bahwa Ustadz Romli adalah seorang lulusan pesantren yang ahli membuka aura kecantikan dari para perempuan. Dan benarkah, untuk membuka aura para perempuan itu, Ustadz Romli melakukan ritual dengan praktek ngenyot susu. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian, ternyata Ustadz Romli membenarkan semuanya. Bahkan dengan bahasanya yang sombong, dia juga berkata bahwa selain dirinya, ilmu tersebut tidak ada satu orang pun yang memilikinya. Ilmu itu didapatkannya dari ketika dia melakukan tirakat di Gua Susu, sebuah tempat keramat yang menjadi tempatnya jin-jin muslim yang hebat. Dan jin-jin itulah yang diberikan Tuhan untuk membantunya menolong para perempuan. Dan mendengar perkataan Ustadz Romli yang demikian, Kang Ujang yakin bahwa Ustadz Romli memang banyak keilmuan jin di dalam tubuhnya. Andaikan dia sadarkan dengan kata-kata pun, sepertinya pun tidak ada gunanya. Dan yang menarik perhatian Kang Ujang adalah sang ibunda dari Ustadz Romli. Terlihat sang ibu itu sangat mendukung perbuatan anaknya. Bagaimana mungkin seorang ibu yang seharusnya mengajarkan hal yang baik, malah mendukung perbuatan sang putra yang tercela? Apalagi, sang ibu itu pula yang mengirim anaknya untuk belajar ke pesantren. Kang Ujang pun mencoba untuk berbicara empat mata dengan ibu dari Ustadz Romli.
Kang Ujang mengatakan, "Mengapakah sang ibu mengizinkan putranya melakukan perbuatan dosa yang menyesatkan?" Di saat itulah sang ibu itu mengatakan sesuatu malah mendukung perbuat jahat dari putranya. Dan sepertinya, ibu itu juga terpengaruh jin yang dimiliki oleh Ustadz Romli. Menurutnya, anaknya itu adalah putra yang sangat luar biasa. Dia telah mendapatkan ilmu yang hebat setelah lulus dari pesantren. Bahkan, dia juga diajari putranya berbagai macam ilmu kanuragan. Dia sangat bangga kepada putranya, karena kini telah bisa membantu banyak orang. Dan mendengar perkataan sang ibu yang demikian, Kang Ujang pun menjadi yakin bahwa memang Ustadz Romli juga telah berhasil mencuci otak dari ibundanya. Dan sepertinya, jin-jin Ustadz Romli itu juga berusaha mencengkeram otak dari sang ibunda, sehingga tidak ada pilihan lain. Jika Kang Ujang ingin menghentikan kesesatan itu, Kang Ujang harus mencabut semua pengaruh jin yang ada di dalam tubuh mereka. Setelah berhasil melumpuhkan ibu dari Ustadz Romli, Kang Ujang pun segera mencari sang Ustadz tersesat itu. Dan ternyata, sang Ustadz sedang berdua dengan seorang perempuan di kamarnya. Tahu bahwa Ustadz Romli sedang berbuat bejat di dalam kamar, Kang Ujang pun tidak lagi banyak berbicara. Kang Ujang segera meminta sang Ustadz untuk keluar kamar, dan kemudian langsung menghajarnya. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan sang Ustadz Romli yang terlaknat itu.
Dan setelah mencoba untuk melawan Kang Ujang dengan ilmu yang dimilikinya, sang ustadz itu akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu jin yang katanya didapatkan dari pesantren itu, ternyata tak mampu menahan gempuran pamungkas Kang Ujang Bustomi. Sehingga ketika Kang Ujang menghajar dengan pamungkasnya, tubuh Ustadz Romli langsung tumbang di lantai rumahnya. Maka berakhirlah riwayat dari Ustadz Romli, seorang alumni santri yang mengaku lulusan dari pesantren Jawa Timur itu. Dan untuk membuat jerah, juga agar tidak bisa berbuat bejat lagi, Kang Ujang membuang seluruh kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya, juga mencabut burung cucakrowo sang ustadz agar tidak lagi bisa berfungsi. Maka setelah berhasil menghentikan Ustadz Romli, Kang Ujang pun segera mendatangi sang perempuan yang menjadi kurbannya. Kang Ujang juga mencabut kekuatan iblis yang menguasai jiwa dan pikiran sang perempuan, agar dia bisa tersadar dari perbuatan yang dia lakukan. Dan memang orang-orang yang terkena pengaruh iblis itu seperti telah terkunci hati dan nalar pikirannya. Dia tidak bisa merasakan yang terjadi dengan dirinya. Dia juga tidak bisa membedakan apakah perbuatan itu benar, ataukah sebuah dosa yang menghancurkan. Karena yang ada dalam kehendaknya adalah satu, yaitu melakukan perintah jin iblis yang menguasainya. Karena itulah hendaknya kisah ini bisa jadi pelajaran bagi semuanya. Janganlah mudah percaya kepada seseorang, walaupun itu disampaikan oleh orang yang terlihat memiliki kemampuan ilmu agama. Analisalah dulu apa yang dikatakannya. Manusia diberi akal untuk bisa memilih dan membedakan manakah itu ajaran yang baik, mana pula ajaran yang menyesatkan. Dan juga, jangan sekali-kali percaya dan bersekutu dengan jin, karena kebanyakan jin itu adalah tangan dari setan. Dan ketika jin itu sudah mencengkeram pikiran, maka pastilah manusia akan menuju kehancuran. Maka berlindunglah kepada Allah dari perangkap jin yang menyesatkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.